wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Penelitian kita ini berdiri dengan mencipta merek, kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian produk sunscreen Nazarene di Jakarta Barat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Novia Nazarena dengan NIM 6324043. Perkenalkan nama saya Siti Ariba dengan NIM 6324064. Perkenalkan nama saya Jilda Zani Fadila dengan NIM 6324076. Perkenalkan nama saya Jan Fikri Wijaya dengan NIM 62409. Jadi kita minta waktunya sebentar untuk memaparkan hasil data yang sudah terdapat di SPSS dari kuesioner yang sudah kita sampaikan. Dalam persaingan industri kecantikan di zaman sekarang, terutama pada produk sunscreen, pemahaman terhadap keputusan pembelian konsumen masih sangat kritis. Penelitian ini berfokus pada analisis Azarine sebagai merek lokal yang banyak diminati dan untuk menguji pengaruh 3 faktor sebagai penentu utama. Yang pertama itu ada citra merek, itu untuk membangun kepercayaan konsumen. Yang kedua, kualitas produk untuk menciptakan kepuasan konsumen. Dan yang ketiga itu harga, rasionalitas antara biaya dengan manfaat terhadap keputusan pembelian konsumen di Jakarta Barat. Wilayah Jakarta Barat sendiri karena masyarakat ini memiliki kesadaran tinggi terhadap perawatan kulit dan untuk memberikan analisis mendalam bagi Azarine untuk menyusun keputusan pembelian yang lebih efektif lagi. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Citra merek sebagai faktor penentu dalam keputusan pembeli. Apakah citra merek berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian produk sunscreen Azarine di Jakarta Barat? 2. Kualitas produk dalam membangun kepercayaan konsumen. Apakah kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian produk sunscreen Azarine di Jakarta Barat? 3. Persepsi harga terhadap nilai produk. Apakah harga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian produk sunscreen Azarine di Jakarta Barat? Yang keempat, keterkaitan antara citra merek, kualitas harga, dan harga terhadap keputusan pembelian. Apakah citra merek, kualitas produk, dan harga berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian produk sunscreen Azarine di Jakarta Barat? Selanjutnya ada tujuan penelitian. 1. Menggambarkan pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian produk sunscreen Azarine di Jakarta Barat. Pada bagian ini, penelitian berfokus untuk melihat sejauh mana persepsi konsumen terhadap citra atau reputasi merek mampu mendorong mereka untuk membeli produk tersebut. Yang kedua ada mengkaji kontribusi kualitas produk dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Artinya penelitian menilai apakah aspek-aspek seperti tekstur, efektivitas, keamanan, dan kenyamanan penggunaan benar-benar menjadi pertimbangan utama konsumen saat memilih sunscreen Azarine. Yang ketiga, menelaah pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk sunscreen Azarine. Penelitian ini ingin mengetahui apakah harga yang ditawarkan, baik keterjangkauannya maupun kesesuaian antara harga dan manfaat, memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen untuk membeli produk tersebut. Keempat, menganalisis hubungan secara simultan antara citra merek, kualitas produk, dan harga terhadap keputusan pembelian produk sunscreen Azarine di Jakarta Barat. Untuk tujuan ini, untuk melihat hubungan ketiganya secara bersama-sama sehingga dapat diketahui variabel mana yang memiliki pengaruh paling dominan. Selanjutnya adalah landasan teori. F1 citra merek. Seperti menurut Si Firman dan Kanuk 2007, citra merek atau brand image adalah sekumpulan asosiasi mengenai suatu merek yang tersimpan dalam benak atau ingatan konsumen. Sedangkan menurut Kotler 2002, citra merek atau brand image adalah perangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang pada suatu merek. X2 kualitas produk. Menurut Ciptono dan Chandra 2017, menjelaskan bahwa produk ialah sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen yang dapat berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang kemudian dapat digunakan atau dirasakan oleh pelanggan. Lanjut pada X3. Menurut Kotler pada 2016 dan direalisasi Volkswagen, harga adalah jumlah yang harus disiapkan oleh pelanggan yang ingin mendapatkan barang atau jasa atau jumlah dari nilai yang dibutuhkan oleh konsumen, manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Lanjut pada landasan teori, studi oleh Marshall Credendita dalam jurnal Administrasi Bisnis membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian di Jakarta Barat. Penelitian ini menemukan bahwa konsumen adalah proses mengenali dan menilai informasi yang dimiliki konsumen dan menentukan pilihan, melakukan pembelian, dan menggunakan produk atau layanan yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan atau keinginan.
Lanjut pada kerangka berpikir. Di sini ada 3 variabel, yaitu citra merek, kualitas produk, dan harga, yang merupakan faktor utama yang mempengaruhi dengan sunscreen di Azarin di Jakarta Barat, di mana citra merek memiliki sifat yang positif yang meningkatkan kepercayaan konsumen, kualitas produk yang baik memberikan kepuasan kepada pengguna, dan harga yang sesuai membuat konsumen merasa produk memiliki nilai inspiran. Ketiga faktor ini saling mendukung sehingga semakin baik citra merek, kualitas, dan kesesuaian harga, semakin tinggi minat bagi konsumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas, yang dimana uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Nah, kuesioner dikatakan valid apabila jika pertanyaan yang ada di kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dan di sini metode yang digunakan dalam melakukan uji validitas ada 2. Yang pertama adalah product movement, dan yang kedua adalah bivariate person. Nah, sekarang kita masuk pada cara untuk melakukan uji validitas yang ada di SPSS. Nah, caranya adalah yang pertama dengan mengklik analyze yang ada di SPSS. Setelah itu, pada bagian correlate, pilih bivariate. Setelah itu pindahkan data yang dari X11 sampai dengan total X1 ke kanan dengan cara memilih data yang ada di kiri X11 sampai X1. Setelah itu pindahkan ke kanan dengan cara mengklik tanda panah yang di tengah. Nah, setelah itu oke. Nah, di sini data menunjukkan pada bagian person correlation, di sini menunjukkan dari variabel X11 sampai dengan X16 menunjukkan nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel, yaitu nilai R tabelnya yaitu 0,271, sehingga data dapat dikatakan valid dan dapat dilanjutkan pada analisis yang selanjutnya. Nah, sekarang lanjut pada uji validitas X2, yang dimana caranya adalah sama, klik analyze, setelah itu correlate, baru bivariate. Nah, setelah itu pindahkan dulu data X1 yang ada di sebelah kiri ke kanan, dan yang ada di sebelah kanan ke kiri dengan cara pilih semua data yang ada di kanan, terus pindahkan ke kiri dengan klik tanda panah yang ada di tengah. Setelah itu, pada bagian X21 pilih data sampai dari total X2. Setelah itu klik tanda panah yang ada di tengah. Kalau otomatis data X2 akan dipindahkan. Setelah itu klik OK. Nah, pada bagian X2 di sini menunjukkan dari variabel X21 sampai dengan X28 menunjukkan nilai R hitungnya yaitu 744 sampai dengan 864, yang dimana lebih besar daripada R tabel yaitu 0,271, sehingga data dapat dikatakan valid dan dapat dilanjutkan pada analisis yang berikut. Lanjut pada uji validitas X3, yaitu caranya juga sama. Analyze, setelah itu correlate, setelah itu bivariate. Setelah itu pindahkan dulu data yang ada di sebelah kanan ke kiri dengan pilih semua data, terus pindahkan ke kiri dengan klik tanda panah di tengah. Setelah itu pilih data dari X31 sampai dengan total X3, pindahkan ke kanan, lalu klik OK. Nah, ini adalah uji validitas X3, yang dimana di sini juga menunjukkan pada person correlation-nya, yaitu R hitungnya, dari 784 sampai dengan 891, lebih besar daripada nilai R hitung R tabelnya, yaitu 71, sehingga data dapat dikatakan valid dan dapat dilanjutkan pada analisis yang lanjut. Uji validitas Y, itu sama dengan klik correlate, setelah itu lihat. Setelah itu pindahkan dulu data yang ada di sebelah kanan, itu dengan memilih semua data dari X31 sampai dengan total X3, pindahkan ke kanan.
ke kiri. Setelah itu pada bagian Y1 sampai dengan total Y, kemudian klik tanda panah tengah, maka kolom otomatis datanya akan pindah ke kanan. Setelah itu klik OK, maka ini adalah hasil dari uji validitas slip, yang dimana di sini person correlation-nya dari X1 1 sampai dengan Y1 sampai dengan Y10 menunjukkan nilai R hitungnya yang lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,271, sehingga data tadi dapat dikatakan valid dan dapat dilanjutkan pada uji berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut pada uji reliabilitas, yang dimana reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran untuk menggunakan objek yang sama yang akan menghasilkan data yang sama, dan pengujian reliabilitas menggunakan ruang baca alfa, yang mana bisa dilihat dari nilai alfa. Jika nilai alfa lebih dari nilai R tabel, yaitu maka data dapat dikatakan. Nah, untuk melakukan uji reliabilitas itu yang pertama dengan mengklik analyze, setelah itu scale, baru pada reliability analysis, kemudian pindahkan X11 sampai dengan X16. Di sini pada uji reliabilitas berbeda dengan uji validitas yang menggunakan total, namun pada uji reliabilitas tidak menggunakan total. Setelah itu pada bagian statistik, pada bagian scale if item delete, klik centang. Setelah itu klik continue. Setelah itu OK. Nah, ini adalah hasil dari uji reliabilitas, yang dimana di sini menunjukkan conversion alpha-nya adalah 9,04, yang dimana di sini dilihatnya dari sini. Lanjut untuk melakukan uji reliabilitas X2, yaitu dengan klik analyze, baru setelah itu scale, setelah itu reliability analysis, setelah itu pada bagian X11 sampai dengan X16 pindahkan dulu ke kiri dengan data tanda mana yang di tengah. Setelah itu pilih data X21 sampai dengan X28. Setelah itu pindahkan ke kanan pada bagian statistik, klik. Setelah itu scale item jalan mencentang. Setelah itu klik continue. Setelah itu klik OK. Ini adalah hasil dari uji reliabilitas X2, yang dimana di sini ruang baca alfanya menunjukkan nilainya adalah 8,1. 8,1 yang dilihat dari sini. Setelah itu lanjut pada uji reliabilitas X3, yaitu dengan cara yang sama, yaitu pada bagian analyze. Setelah itu scale. Setelah itu reliability analysis, pindahkan dulu data yang di sebelah kanan ke kiri. Setelah itu pindahkan data X31 sampai dengan X38 tanpa menggunakan total. Setelah itu pada bagian statistik, klik, lalu scale if item delete, continue. Setelah itu OK. Ini adalah hasil dari uji reliabilitas X3, yang dimana di sini menunjukkan nilainya adalah 9,14. Oke, lanjut pada uji reliabilitas berikutnya. Maaf, 931. Lanjut pada uji berikutnya, klik analyze. Setelah itu scale. Setelah itu reliability analysis. Setelah itu pindahkan dulu data yang ada di sebelah kanan ke kiri. Lalu pada bagian di 1 sampai dengan 10,
Pada bagian statistik, klik scale item ya. Setelah itu continue. Setelah itu oke. Ini adalah hasil dari uji rehabilitasi. Nah, omni jawabannya adalah 9. Di sini, pada di sini. Setelah itu nah, di sini ada kriteria dari pengujian reliabilitas, yaitu jika nilai koefisien reliabilitas lebih dari 0,6, maka instrumen tersebut memiliki instrumen yang bagus atau reliable atau juga terpercaya. Namun jika nilai koefisien reliabilitas kurang dari 0,6, maka instrumen tersebut dikatakan tidak reliable. Nah, pada uji reliabilitas yang telah kami lakukan, yang di sini, yang dimana variabelnya dari X1, X1, X2, X3, dan E menunjukkan crown batch alpha yang dimana lebih besar daripada row of two, sehingga data dari rekan-rekan variabel dan dapat dimunculkan pada uji berikutnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan agar dalam pengerjaan regresi tidak akan terjadi masalah statistik. Model regresi yang baik adalah yang memenuhi standar statistik sehingga hasil yang diperoleh masuk akal dan logis. Di sini saya akan menjelaskan prosedur uji asumsi klasik dan regresi linear berganda di SPSS. Yang pertama, menyiapkan data, memasukkan seluruh variabel ke SPSS, total Y, keputusan pembelian, total X1 citra merek, total X2 kualitas produk, total X3 harga, pastikan penamaan variabel konsisten dan tidak ada data yang kosong. Lalu yang kedua, buka menu Analyze, kemudian Regression, klik Linear. Tiga, menentukan variabel analisis, memasukkan total Y ke dalam kolom dependent. Selanjutnya, memasukkan total X1, total X2, dan total X3 ke kolom independent. Setelah semuanya seperti ini, klik statistik. Kemudian, centang semua pilihan kecuali confidence intervals, descriptive, part dan partial correlation, case-wise, setelah semua sudah seperti ini, lalu kemudian kita klik continue. Lalu kelima, mengatur menu plots. Untuk Y diisi dengan spreadsheet dan kolom X diisi dengan spread. Dan jangan lupa untuk mencentang histogram dan normal probability plot. Lalu klik continue. Selanjutnya, untuk menyimpan residual, klik menu plots. Di bagian residual, klik unstandardized. Lalu setelah sudah, klik continue. Setelah semua sudah dijalankan, lalu klik OK, maka SPSS akan menampilkan seluruh output, uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, uji T, uji F, dan regresi linear. Di sini ada data uji normalitas dari penelitian kami, yaitu berdasarkan analisis tabel uji normalitas,
nilai Kolmogorov-Smirnovnya adalah 0,92 dan nilai asimptotik signifikannya itu sebesar 3,04. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal karena melebihi nilai sig 0,05, maka dinyatakan berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ada tidaknya multikolinearitas varian inflation factor atau VIF dan tolerance jika nilai tolerance lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel dan dalam model regresi atau dapat disimpulkan bahwa data tersebut bebas dari gejala multikolinearitas. Berdasarkan analisis tabel multikolinearitas, seluruh variabel bebas memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF-nya itu kurang dari 10. Ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada data tersebut, sehingga semua variabel bebas layak digunakan dalam model regresi. Selanjutnya ada uji heterokedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan dengan cara melihat grafik scatter plot di mana Y spreadsheet dan X sama dengan spread. Dasar analisisnya sebagai berikut. 1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang beraturan, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka telah terjadi heteroskedastisitas. 2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Di sini ada pola heteroskedastisitas atau scatter plot-nya, yang dimana dapat disimpulkan dari analisis grafik scatter plot, terlihat tidak ada pola tertentu dan titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan uji autokorelasi. Uji autokorelasi dipakai untuk menguji apakah terdapat hubungan antara error pada periode T dengan error pada periode T-1. Jika terdapat korelasi, maka hal tersebut dapat dibilang adanya permasalahan autokorelasi. Model regresi dapat dikatakan baik jika model tersebut bebas dari autokorelasi. Pengujian yang dipakai untuk menguji autokorelasi dalam penelitian adalah pengujian Rantes. Rantes dipakai untuk menguji seberapa tinggi rendahnya korelasi di antara residual. Jika di antara residual tidak memiliki hubungan korelasi, maka dapat dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Pedoman yang dipakai dalam pengambilan keputusan yaitu jika simpotik signifikan lebih kecil dari 0,05, maka terjadinya autokorelasi antara nilai residual. Sedangkan jika asimptotik signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadinya autokorelasi antara nilai residual. Dari analisis hasil SPSS tadi, nilai R2 adalah 0,731. Ini berarti variabel X1, X2, dan X3 secara kolektif mampu menjelaskan variabel keputusan pembelian atau Y sebesar 73,1. Uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 44,405 dengan signifikan 0,000. Karena signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka secara simultan atau bersama-sama ketika variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Untuk memastikan model regresi kita valid, kita lakukan uji autokorelasi menggunakan durbin Watson. Nilai durbin Watson-nya sebesar 1,832 menunjukkan tidak terdapat autokorelasi pada model regresi ini. Selanjutnya, regresi linear berganda.
Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel bebas yaitu citra merek X1, kualitas produk X2, dan harga X3 terhadap keputusan pembelian citra merek Azarin di Jakarta Barat atau Y. Hasil penguji regresi ini sebagai berikut. Berdasarkan hasil penguji regresi linear berganda diperoleh persamaan sebagai berikut. Y sama dengan minus 4,324 ditambah 0,826 X1 ditambah 0,752 X2 dikurangi 0,031 X3. Dari hasil uji parsial atau uji T menunjukkan bahwa variabel X1 signifikan 0,006 dan X2 signifikan 0,001 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y karena lebih kecil dari 0,05. Sedangkan variabel X3 signifikan 0,898 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y karena lebih besar dari 0,05. Di antara ketiga variabel yang signifikan, variabel X2 memiliki nilai beta tertinggi yaitu 0,498. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh yang paling dominan atau paling besar terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, uji parsial atau uji T. Uji T adalah pengujian koefisien regresi parsial individu yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X1, X2, X3 secara individual mempengaruhi variabel independen Y. Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Artinya variabel tersebut berpengaruh signifikan. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, artinya variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan data tersebut diperoleh persamaan Y sama dengan minus 4,324 ditambah 0,826 X1 ditambah 0,752 X2 dikurangi 0,031 X3. Dari hasil uji parsial atau uji T menunjukkan bahwa variabel X1 signifikan 0,006 dan X2 signifikan 0,001 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y karena lebih kecil dari 0,05. Sedangkan variabel X3 signifikan 0,898 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y karena lebih besar dari 0,05. Pada variabel X2 menunjukkan bahwa variabel X2 memiliki pengaruh paling dominan terhadap Y. Selanjutnya ada uji simultan atau uji F. Itu adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara simultan ataupun bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan kriteria jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima. Artinya variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan. Tapi sebaliknya, kalau misalkan lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 itu ditolak karena variabel tersebut berpengaruh signifikan. Nilai yang dihasilkan dari perhitungan ANOVA dalam regresi ini sebesar 44,405. Jadi, nilai F itu lebih besar dari F table sebesar 44,405, lebih besar dari 0,271. Dilihat dari DF1, variabel independen kita itu 3, jadi jumlahnya 2. Lalu untuk DF2 itu sebesar 51 dengan hasil 0,271 dan tingkat signifikan yang diperoleh 0,000 lebih besar dari 0,05 karena model regresi yang digunakan layak serta variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Lalu selanjutnya ada uji determinasi parsial, uji koefisien determinasi. Menurut Sahir, R kuadrat ataupun R square, itu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi,
Jika nilai R-square kita ini mendekati 100%, berarti pengaruh variabelnya itu sangat besar. Tapi sebaliknya, kalau misalkan mendekati 0, berarti pengaruhnya ini sangat kecil. Di sini kita punya data. Untuk melanjutkan data di atas, di sini kita rumuskan menjadi persentase terlebih dahulu. Rumusnya itu 100% dikurang R-square. R-square kita sebesar 73,1%. Itu hasilnya 26,9%. Jadi analisis di sini menunjukkan bahwa model regresi memiliki tingkat kemampuan yang sangat tinggi dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hampir seluruh perubahan pada variabel dependen itu sebesar 73,1% yang dapat dijelaskan oleh total variabel X1, X2, dan X3. Sementara untuk hasil yang kita jumlahkan tadi sebesar 26,9% itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk ke dalam model regresi di sini. Selanjutnya, ada uji koefisien determinasi parsial. Parsial di sini tujuannya untuk mengetahui variabel independen mana yang berkontribusi besar kepada variabel dependen. Rumusnya itu SE. SE itu adalah sumbangan efektif persentase kontribusi nyata suatu variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan hubungan langsung antar variabel. Lalu beta itu adalah koefisien regresi terstandarisasi yang menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ketika semua variabel terstandarisasi. Dikali sama koefisien kolerasi. Itu untuk mengukur keratan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Lalu dikali 100%. 100% itu untuk mengubah hasilnya nanti menjadi persentase. Yang untuk X1 itu berarti pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian itu sebesar 35,105. Lalu dipresentasikan menjadi 35,10%. Lalu untuk variabel kedua, pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian itu sebesar 37,44%. Lalu untuk yang terakhir, pengaruh harga terhadap keputusan pembelian itu sebesar 0,065% saja. Jadi analisis ini terlihat bahwa variabel kualitas produklah yang berkontribusi besar kepada variabel keputusan pembelian itu sebesar 37,44%. Lalu untuk variabel citra merek berkontribusi senilai 35,10%, sementara untuk variabel harga hanya berkontribusi sebesar 0,065% saja. Lalu yang terakhir ada uji koefisien determinasi simultan. Simultan di sini untuk mengetahui atau untuk mengukur sejauh mana perubahan variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independennya. Di sini adjusted R-square kita itu sebesar 0,751. Jadi nilai sebesar 71,5% ini adalah perubahan pada variabel keputusan pembelian yang dapat dijelaskan oleh variabel citra merek, kualitas produk, dan harga secara simultan. Sementara untuk sisanya itu sebesar 28,5% itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk ke dalam model regresi di sini. Jadi kesimpulannya penelitian ini itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana citra merek, kualitas produk, dan harga mempengaruhi keputusan pembelian sunscreen Azarin Jakarta Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa citra merek Azarin ini dinilai baik, mudah dikenali dan memiliki ciri khas tersendiri dan mampu membangun kepercayaan konsumen, mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,02, itu masuk ke kategori baik. Kualitas produk juga memberikan pengaruh besar, karena konsumen merasa sunscreen Azarin ini memiliki daya tahan yang baik, tekstur dan aroma yang nyaman, serta cocok untuk berbagai jenis kulit dengan nilai rata-rata sebesar 3,91. Lalu untuk faktor harga juga turut penting, karena di mana konsumen menilai harga Azarin terjangkau sesuai dengan kualitas dan kompetitif dibandingkan merek lain, dibuktikan dengan nilai rata-rata 4,052. Secara keseluruhan, ketiga faktor tersebut terbukti berpengaruh signifikan untuk mendorong keputusan pembelian produk sunscreen Azarin karena dapat membangun kepercayaan konsumen, dapat menarik perhatian konsumen, dan dapat membuat kepuasan akan konsumen dan dapat meningkatkan pembelian secara ulang. Sekian penelitian dari